The ancestors always said that we are a great nation. Nusantara, the nation of the Garuda. But now, we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation of the Garuda. Selamat datang di tanah tercinta. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya nirmala Nusantara. Laksana
Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara. Toen, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote arend achter de Indonesische soldaten. Wat is dat voor een wezen? Wat ze Garuda noemen. What's up? Hi, Judah. We brought you here today to let you know that we What's up, guys? It's John Reeves Live. The ancestors always said that we are a great nation. Nusantara, the nation of the Garuda. But now, we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute
will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation of the Garuda. Sang penulis telah mati, sang pemimpi telah lahir di antara
Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa beraktivitas di hari ini, masih diberikan kesehatan. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih masih aktif, masih bersemangat di program Guru Penggerak ini. Saat ini kita ada di ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu, supaya lebih berkahnya lagi kegiatan hari ini, kita mulai saja dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, tugas-tugasnya juga, alhamdulillah gitu. Kalau dibandingkan dengan pasil yang lain gitu, yang curhat gitu di sesama pasil yang lain itu banyak sekali CGP-nya itu yang melewati due date gitu ketika upload tugasnya. Kalau di kelas saya alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu semangat, tidak ada satu orang pun ketika upload tugasnya itu melewati due date. Terima kasih Bapak dan Ibu kerjasama dan tetap semangat gitu di program Guru Penggerak ini. Marilah Bapak dan Ibu kita awali saja kegiatan hari ini dengan berdoa, membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan untuk ice breaking-nya hari ini saya akan mempraktekkan mindfulness Bapak dan Ibu setelah seharian banyak kegiatan. Nah, bagaimana caranya kita menghadirkan benar-benar hadir diri kita di ruangan hari ini. Ikuti saja instruksinya ya Bapak dan Ibu di video berikut ini. Sebentar saya share videonya.
Nah, bagaimana Bapak dan Ibu setelah melakukan mindfulness? Silahkan ditulis di kolom chat. Ya, betul sekali Pak Irwan, merasa lebih tenang ya gitu. Menurut Bu Nita, katanya setelah seharian dengan berbagai aktivitas terus melakukan mindfulness, jadi lebih tenang, katanya merasa tidak ada beban ketika mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk share screen materi kegiatan Rukol hari ini. Nah, kita ada di Rukol 2.2 pembelajaran sosial emosional. Merupakan lanjutan dari 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi ya Bapak dan Ibu. Ini materinya Rukol ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sesi 1 yaitu forum diskusi. Nah, identitas modulnya, paket modulnya modul 2, modulnya 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sesi pembelajaran yaitu ruang kolaborasi, jumlah jam sesinya 3 JP. Capaian pembelajarannya seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Yang kedua, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang ketiga, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Identitas modulnya seperti ini Bapak dan Ibu. Capaian umum modulnya, guru penggerak mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis well-being. Yang kedua, guru penggerak paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Capaian khusus modulnya ada 4 Bapak dan Ibu. Yang pertama, menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh siswa di sekolah itu dapat meningkatkan kompetensi akademiknya dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Yang kedua, menjelaskan bagaimana penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KASEL, kolaboratif for academic, social, and emotional learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu pertama kesadaran diri, 2 manajemen diri, 3 kesadaran sosial, 4 keterampilan berrelasi, dan yang kelima mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya di capaian khusus modulnya yaitu mempraktekkan konsep kesadaran penuh mindfulness seperti tadi yang di ice breaking tadi di awal tadi sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang selanjutnya mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dengan praktik mengajar dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya positif, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu agendanya ada 5, pembukaan, review pembelajaran, aktivitas sesi, refleksi diskusi, dan penutup. Nah, skenario pembelajarannya seperti ini berdasarkan durasi pembukaan 10 menit, review pembelajaran 10 menit, aktivitas sesi di diskusi kelompoknya 90 menit, refleksi pembelajaran dan penutup 25 menit. Nah, pembukaan tadi sudah ya Bapak dan Ibu, dan ice breaking-nya kita akan ke tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran di Rukol 2.2 ini? Yaitu mendiskusikan dan menyusun inisiatif program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Kesepakatan belajarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan. 5, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira.
Nah, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan review pembelajaran. Silahkan Bapak dan Ibu menjawabnya di kolom chat. Boleh yang mana saja, misalnya Bu Nung mau menjawabnya nomor 1 atau Pak Asep mau menjawabnya nomor 2. Silahkan Bapak dan Ibu, saya akan membacakan gitu chat yang ada di jawaban yang ada di chatnya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial dan emosional? Apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional? Nah, menurut Pak Asep katanya pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif gitu untuk meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Betul sekali ya Pak Asep. Dan menurut Bu Nita katanya tujuan dari sosial emosional itu menciptakan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Betul sekali. Ketika suasana aman dan nyaman, tentunya murid-murid akan semakin tergali gitu potensinya. Yang nomor 2, selanjutnya, apa kekuatan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain? Bagaimana Anda mengelola kekuatan tersebut untuk dapat bersinergi dengan CGP yang lain? Nih di kolom chat ada Bu Nopi katanya. Kekuatannya itu bisa berkolaborasi dengan teman yang lain katanya, dan komunikasinya juga menurut beliau sudah bagus gitu menurut Bu Nopi ya. Bagus karena komunikasi itu merupakan modal ketika kita akan bekerja sama dengan teman CGP, ataupun yang paling penting adalah kita bisa berkolaborasi dengan rekan guru gitu, dengan rekan guru, dengan warga yang ada di sekolah kita masing-masing gitu ya Bapak dan Ibu. Terus yang nomor 3, apakah kemampuan kerjasama yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda? Nah, ini menurut Bu Sipa katanya yang ingin ditingkatkan yaitu komunikasi katanya, terutama komunikasi di sekolah dengan yang senior katanya ya. Nah, betul sekali kalau yang senior itu biasanya lebih merasa tahu, banyak taunya gitu. Betul sekali Bu Sipa, biasanya kita melakukan pendekatan karena kalau yang senior itu lebihnya itu mereka punya pengalaman yang lebih gitu ketika di dalam pembelajaran, terus bagaimana mengelola relasi dengan rekan guru yang lain ataupun dengan orang tua murid, tentunya mereka banyak sekali pengalamannya gitu. Nah, kita pun mencoba mendekati beliau dan kita memiliki ilmu dari program guru penggerak ini loh gitu, terutama di KSE ini gitu. Kalau menurut KSE kita itu memiliki yang harus kita kembangkan itu ada 5 kompetensi nih Ibu gitu kepada guru senior itu. Insya Allah gitu kalau dengan pendekatan gitu, komunikasi yang baik, insya Allah nanti akan terjalin kolaborasi yang bagus gitu di lingkungan sekolah kita. Itu ya Bu Sifa ya. Dan yang keempat, apakah ide pembelajaran 5 KSE yang dapat Anda terapkan di kelas atau sekolah Anda? Nih, alhamdulillah ada Bu Nung ya. Bu Nung itu kan guru BK di SMK. Kata Bu Nung, katanya sudah melakukan KSE ini karena beliau yang memang guru BK gitu. Jadi pembelajarannya itu eksplisit gitu. Jadi memang eksplisit, kesadaran dirinya itu mulai dari awal sampai akhir itu tujuan pembelajarannya itu meningkatkan kesadaran diri anak gitu. Dan menurut Bu Nung kalau integrasi itu beliau belum terlalu paham seperti apa katanya. Nanti akan kita bahas ya Bapak dan Ibu. Dan mungkin juga nanti akan ditemukan jawabannya ketika Bapak dan Ibu melakukan di kelompoknya gitu, melakukan tugas kelompoknya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah mind map substansi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional atau PSE ini berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Ada 5 kompetensi yang harus kita kembangkan di dalam diri kita sebagai guru penggerak, yaitu pertama kesadaran diri, 2 pengelolaan diri,
3 kesadaran sosial, 4 keterampilan berelasi, dan 5 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tidak hanya diri kita yang harus punya kompetensi sosial, tapi kita imbaskan kepada anak-anak didik kita yang ada di kelas dan juga rekan-rekan guru sejawat yang ada di lingkungan kita. Itu ya Bapak dan Ibu, karena implementasi PSE ini bisa diterapkan di lingkungan keluarga dan komunitas, bisa juga diterapkan di kelas dan sekolah. Nah, ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengimplementasikan PSE ini di kelas dan sekolah. Penerapannya itu ada 4 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama pengajaran eksplisit seperti tadi Bu Nung katakan, beliau guru BK, tapi walaupun Bu guru BK misalnya guru kelas boleh gitu Bapak dan Ibu, misalnya 1 jam pelajaran itu digunakan untuk pembelajaran sosial emosionalnya. Misalnya tujuan pembelajarannya untuk meningkatkan kesadaran diri anak nih. Bagaimana caranya gitu, kegiatan inti di pembelajarannya itu seperti apa gitu ya. Jadi boleh gitu pengajaran eksplisit khusus untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional anak. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum. Nah, kalau ini integrasi dengan pembelajaran yang sudah ada. Ibu Bapak kan sudah ada RPP, malah kemarin kan RPP-nya sudah diferensiasi. Nah, ketika di RPP itu sudah ada di awal. Nah, sudah saya pernah baca ya di tugas Bapak dan Ibu di kegiatan awal menyapa bagaimana kabar anak-anak, bagaimana perasaan anak hari ini. Nah, itu sudah termasuk kompetensi sosial gitu Bapak dan Ibu, hanya tidak tertulis gitu. Itu termasuknya kompetensi sosial kesadaran diri. Jadi anak itu menyadari perasaan mereka itu seperti apa. Nah, terus di tengah-tengah misalnya ketika kegiatannya itu diskusi. Nah, kan anak diskusi itu mengelola emosinya gitu ketika anak menjadi ketua kelompok, ketika anak bertugas mencatat materi, ketika anak bertugas mencari materi. Nah, mereka itu emosinya itu terlihat gitu, apakah anak itu bisa menerima tugasnya masing-masing atau tidak gitu kan, terlihat oleh Bapak dan Ibu ketika anak-anak itu melakukan kegiatan. Jadi kan ini integrasi, dan di akhir juga Ibu Bapak juga memberikan motivasi untuk belajar lagi esok hari, terusan apresiasi untuk hari ini pembelajarannya seperti apa, sama itu juga merupakan sosial emosional gitu yang terintegrasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah kan. Kalau ini kaitannya dengan kebijakan sekolah gitu. Ketika kepala sekolahnya memberikan aturan atau kebijakan, itu akan berpengaruh pada kompetensi sosial emosional yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya peraturannya itu kelasnya, sekolahnya itu harus bersih. Nah, tentu saja gitu. Iklimnya itu, budayanya itu ketika anak melihat sampah sembarangan pasti akan langsung membuang sampah itu ke tempatnya gitu. Nah, itu ketika peraturannya mendukung gitu anak-anak untuk meningkatkan sosial emosional, pasti akan lebih mudah kita gitu untuk meningkatkan sosial emosional di lingkungan sekolah kita. Dan yang terakhir, penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menurut modul ini ada 3 gitu caranya bagaimana kita mengimbaskan kembali KSE ini kepada rekan guru kita yang lain. Yang pertama, menjadi teladan. Tentunya kita sebagai guru penggerak, teladan juga bagi anak didik kita. Misalnya ketika masuk sekolah tidak boleh ada lagi yang kesiangan ya Bapak dan Ibu, malu dong sama anak-anak itu ketika kita terlalu sering kesiangan, apalagi anak-anak kita kan sekarang lebih kritis gitu. Bapak, Ibu guru menyuruh saya anak-anak untuk datang tepat waktu, sedangkan Bapak sering kesiangan, malu dong katanya gitu kan, lebih kritis anak-anak ini. Yang kedua, melalui belajar. Nah, melalui belajar tentu saja dengan diseminasi ketika Ibu Bapak sudah menerapkan KSE ini di kelas masing-masing, Ibu Bapak bisa menceritakan, bisa berbagi dengan Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kembali materi tentang ruang kolaborasi 2.2 hari ini. Tadi saya sudah memaparkan bagaimana mind map di 2.2 ini.
Nah, sekarang Bapak dan Ibu akan memasuki sesi diskusi di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya berdasarkan jenjang pendidikan Bapak dan Ibu, tugasnya di mana, misalnya di TK, di SD, di SMP, dan SMA. Aktivitas sesinya ada 2 yang Bapak dan Ibu. Yang pertama, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dari ide yang sudah Anda pelajari dalam isi dan laporan dan lampiran modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK di sekolah Anda. Nah, ini Bapak dan Ibu tabelnya, tabel 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkannya ada 5 KSE ya Bapak dan Ibu. Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bentuk implementasinya boleh memilih ya Bapak dan Ibu, tidak harus semuanya. Misalnya kesadaran diri, implementasinya pengajaran eksplisit, misalnya seperti Bundung tadi. Terus untuk pengelolaan diri, integrasi dengan mengajar guru di kurikulum akademik, katanya seperti apa gitu bentuk implementasinya. Terus di keterampilan relasi, misalnya menciptakan iklim kelas dan budaya positif. Nah, boleh gitu ya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya skenario penerapannya, ini harus diisi siapa yang terlibat, di mana gitu, pembelajaran tersebut dilakukan, waktu dan durasinya, berapa lama, kebutuhan perlengkapan yang akan digunakan di sesi pembelajaran tersebut apa saja, dilengkapi ya Bapak dan Ibu. Terus tabel 3.2, Ibu dan Bapak juga memiliki tugas untuk merencanakan bagaimana mengimbaskan gitu KSE ini kepada rekan sejawat Bapak dan Ibu. Yang pertama bentuk penguatannya, ada 3 kan ya bentuk penguatan untuk tenaga pendidik itu, yaitu menjadi teladan, terus belajar, dan berkolaborasi. Nah, ini ditambahkan saja lagi kolomnya ya Bu ke bawah, kan ada 3, teladan, belajar, dan berkolaborasi. KSE yang akan dikembangkannya apa saja dari 5 KSE ini, boleh pilih salah satu ya Bapak dan Ibu. Terus skenario implementasinya dilengkapi siapa yang dilibatkan, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan perlengkapan yang akan digunakan seperti apa. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, silahkan melakukan kegiatan diskusi di kelompoknya masing-masing. Sudah ada di LMS, linknya silahkan. Dan nanti di jam 5.15 Bapak dan Ibu masuk kembali di ruang utama ini. Apakah masih ada yang masih ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, tidak ada, berarti silakan Bapak dan Ibu masuk ke ruang kelompoknya masing-masing. Selamat berdiskusi Bapak dan Ibu. Kenapa nggak ada suara, nggak ada gambar? Kita lanjutkan Bapak dan Ibu untuk rukol sore hari ini dengan refleksi seperti biasa. Kita akan merefleksi kegiatan rukol 2.2 sesi 1 di sore hari ini. Apa sudah tampak layarnya? Sudah. Sudah. Nah, silakan perwakilan untuk kelompok 1 untuk memberikan refleksi di aktivitas pembelajaran hari ini, di prosesnya apa, feelingnya apa, dan future-nya apa. Silakan kelompok 1. Ya. Kelompok 1, Bu Siva, Bu Ulfa, Bu Yulia, Pak Asep. Mangga. Mau Pak Asep, mau Bu Ulfa?
Pak Asep aja. Mangga Pak Asep, silahkan refleksinya seperti apa untuk hari ini. Untuk refleksi setelah tadi melaksanakan kolaborasi, mungkin secara umum saja ya. Kalau dengan kolaborasi, setiap ada permasalahan, kemudian kita bisa menyelesaikannya itu lebih mudah ya daripada dengan sendirian. Bagaimana kata mengatakan ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Jadi dalam kolaborasi ada sesuatu yang mungkin mentok, tapi yang lain juga bisa memberikan pendapat. Jadi ide-ide itu semakin dapat gitu, semakin mudah lah menurut saya. Jadi semakin ada masalah kalau dikerjakan secara bersama-sama itu lebih mudah. Mungkin itu Bu, secara umum dari hasil tadi. Ya, boleh. Terima kasih. Jadi kalau dengan kelompok banyak ide ya, jadi lebih gampang untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 refleksinya seperti apa? Silakan kelompok 2, ada Bu Andriani, Pak Irwan, Pak Wildan, dan Bu Nopi. Siapa yang akan memberikan refleksinya di Rukol sesi 1 ini? Mangga Pak Wildan. Siap. Ya, terima kasih mungkin Bu Aryani dan Bu Fasil. Mungkin untuk apa ya, peristiwa ya pada hari ini ya kami mengadakan kolaborasi Bu ya di kelompok 2, kemudian ya feelingnya, perasaannya ya alhamdulillah gitu Bu ya, seneng gitu, bahagia bersama Rukol di kelompok 2 gitu ya, membahas apa namanya kegiatan-kegiatan yang akan diterapkan tentunya di pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian pembelajarannya sama gitu Bu ya, ketika kerja kelompok itu banyak apa pikiran, banyak ide-ide, jadi terasa ringan gitu ya, walaupun di awalnya aduh gimana ini gitu ya, tapi ternyata setelah dilewati dengan teman-teman ya di kelompok 2 alhamdulillah bisa terselesaikan. Kemudian future-nya gitu ya, penerapannya mudah-mudahan apa yang tadi diterapkan yang rembukan bersama kelompok 2 bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing Bu. Itu mungkin Bu hasil terkait refleksi pada hari ini. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk memberikan refleksinya di kegiatan kita hari ini. Kelompok 3 ada Pak Agus, Bu Aneng, Bu Nita, dan Bu Nung. Silakan, siapa yang akan memberikan refleksi? Siapa? Ada Bu Nita atau Bu Aneng mungkin? Agus? Ibu aja atau Ibu aja Bu. Oh baiklah. Tapi ini nggak menyeluruh ya Bu, hanya sebagian aja mungkin ya. Jadi menurut kami ya refleksinya adalah bahwa PSE itu sesuatu hal yang krusial dan harus dikuasai oleh semua guru. Pertama itu. Yang kedua, refleksi kami bahwa awalnya saya mungkin ya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional dengan mata pelajaran itu adalah sesuatu yang terpisah. Tetapi ternyata PSE dan MAPEL itu bisa sesuatu sangat mungkin untuk diintegrasikan, disatukan menjadi sesuatu mata pelajaran pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan yang pasti itu kan ingin dicapainya apa secara sosial emosional maupun secara akademik seperti itu. Kemudian untuk future-nya insya Allah ke depan kami semua setelah mempelajari ini akan berusaha lebih baik lagi untuk mengintegrasikan komponen-komponen atau KSE yang 5 KSE ke dalam mata pelajaran yang kami masing-masing ampu di sekolah. Itu saja mungkin Bu, terima kasih. Terima kasih untuk ketiga kelompok. Kalau kita ingat gitu ya Ibu, sebenarnya KSE itu sudah diterapkan di pembelajaran Bapak dan Ibu sehari-hari, seperti di pembukaan kan menanyakan bagaimana kabar anak-anak, terus bagaimana perasaannya. Ya, sebenarnya sudah. Terus di kegiatan inti misalnya ketika pembelajaran Bapak dan Ibu kan melihat gitu emosi anak itu seperti apa gitu, cara
berkolaborasi dengan temannya juga seperti apa, kan itu manajemen dirinya juga terlihat gitu ya Bapak dan Ibu, hanya tidak tertulis mungkin ya. Nah kalau di sini kita belajar untuk mengidentifikasi di mana nih yang diferensiasinya, di mana nih yang PSE-nya gitu. Jadi kita supaya lebih mengingatkan bahwa hal itu harus selalu ada di kegiatan pembelajaran kita untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Adakah yang masih ingin ditanyakan dengan kegiatan kita di Rukol ini? Untuk tugas selanjutnya nanti di sesi 2 Bapak dan Ibu, apa sudah cukup? Sudah cukup? Cukup sepertinya Bu. Sebentar. Dan Ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang, di akhir kegiatan kita akan foto bersama dan doa penutup. Kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu. Silakan dibuka kameranya Bapak dan Ibu. Saya hitung. Pak Irwan masih di perjalanan ya, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf bila selama memfasilitasi ruang kolaborasi ini ada kekurangan. Tadi sempat terputus juga karena nggak tahu sinyal atau apa ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selalu semangat di kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, kita alhamdulillah ya. Semuanya sehat-sehat ya semuanya. Amin. Izin lift Ibu. Ya, silakan.